permission untuk share screen. Sudah, Pak? Ya. Oke. Sebentar. Saya izin share screen dulu. Boleh. Bentar ya. Bentar agak nge-lag laptop saya. Oke, ini sudah saya buka. Share screen. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi sebenarnya ini silakan dibaca Bapak Ibu. Semuanya juga adik-adik, di mana di dalamnya ini terdapat berbagai bukan perintah tapi petunjuk untuk dalam proses nanti pelaksanaannya seperti apa. Bahkan dalam kalau Bapak Ibu melihat di sini di bab isinya juga ada yang disebut dengan bagaimana kita menilainya dan lain sebagainya. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan proses, bukan sedikit sih, cukup banyak ya dengan proses kalau kita penilaian yang offline gitu ya. Di mana sistem penilaiannya kita akan terbesar adalah di rasa dan tekstur. Tapi karena ini bentuknya adalah online, maka rasa dan tekstur tadi dialihkan ke metode, proses, dan juga kalau Bapak Ibu baca itu ada semacam skill test mungkin yang saya ambil adalah sesuai dengan yang ada di word skill Kazan gitu ya, dan bisa dilihat. Nah, oke, kalau ini mungkin saya tidak terlalu panjang lebar, ini hanya silahkan dibaca Bapak Ibu sehingga tidak menjadi keraguan dan kerancuan Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan apa sih yang harus dikerjakan, kenapa sih harus dikerjakan seperti ini dan lain sebagainya. Bagaimana sih Dewan Juri ini memberikan penilaian, karena sistem penilaian adalah dengan sistem CIS, di mana CIS itu sendiri adalah sebuah sistem yang diambil sesuai dengan proses penilaian word skill. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ada kriterianya, di mana di sini kita akan melihat aspek-aspek penilaian, di mana penilaian itu sendiri ada yang dari measurement atau sesuatu yang bisa dinilai gitu ya, dinilai dalam arti kata ada standar penilaiannya. Contoh kalau kita ngomong waktu, kita punya waktu 10 menit, itu akan bisa 10 menit, lewat dari 10 menit ada pengurangan misalnya. Itu yang disebut dengan measurement, atau di sini mungkin lebih ke objektif. Saya kayaknya sudah merubah menjadi subjektif, dan di sini satu lagi subjektif dan judgment atau objektif di sini. Subjektif dan objektif sih. Subjektif ini adalah sebuah penilaian yang memang tidak ada tidak ada standar yang bisa mengatakan bahwa misalnya kalau kita lomba garis finishnya jelas gitu. Kalau ini kan ada sesuatu yang berbeda. Contoh, makanan itu disajikan depan kita dengan penampilannya seperti apa. Di sini yang dibutuhkan adalah, makanya juri ini selalu ganjil dan kami harus berdiskusi gitu ya, bahwa kondisinya kita akan berangkat dengan nilai 0, 1, 2, dan 3. Di mana nanti setiap juri tidak boleh melebihi perbedaan dengan nilai angka lebih 1 gitu. Misalnya contoh, ada satu juri memberikan nilai 1, ada 2 juri menilaikan 3.
itu nilainya berarti ada selisih 2 sehingga apa ya? Sorry, ini bukan 3 poin, seharusnya 1 poin. Ini harus diganti ya. Jadi tidak boleh lebih selisihnya 3 poin. 1 poin. Jadi penilaian dari subjek tidak boleh selisih melebihi 1 poin dari setiap akarnya. Sehingga kalau ada 1, 2, dan 3, 1 dan 3, artinya kami juri akan berembuk satu dengan yang lainnya. Kenapa hal ini terjadi? Nah, di sini yang disebut dengan professional judgment, gitu ya, professional judgment di mana kami selalu memakai angka 1 supaya Bapak Ibu tahu, ya bahwa kami mempunyai selalu berbasis nilai 1. Nilai 1 itu apa? Nilai 1 itu adalah produk yang dilakukan atau dibuat oleh adik-adik itu sudah memenuhi syarat untuk industri, memenuhi syarat standar. Jadi kalau boleh dibilang secara gampangnya lebih mudah saya sebut makanan itu layak untuk disajikan, gitu ya. Jadi nilai 1. Nah kemudian kalau dia lebih bagus dari yang ada di yang diharapkan dari standar tadi, nilainya 2. Dan kalau outstanding nilainya 3. Nah dari kelebihan 1 poin tadi, kalau ada selisih lebih dari 1 poin, ini hanya untuk menghindarkan supaya tidak ada kecenderungan seorang juri itu memihak dari salah satu peserta, ya, di mana hal itu sudah bisa terlihat di kondisi sini bahwa ini tidak akan terjadi ketimpangan penilaian. Misalnya ada juri yang mungkin contoh saya tidak suka dengan peserta dari daerah A, gitu, atau dari kota ya, kota mungkin ya, dari kota mana gitu ya. Oh, saya kasih 0 saja. Sementara harusnya nilainya 2 atau 3 gitu ya. Nah, hal itu tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak ada yang namanya ketimpangan penilaian. Jadi sekedar itu, tapi kalau yang tadi yang dibilang ada measurement-nya itu pasti ada penilaiannya. Misalnya waktu penyajian dia diberikan 10 menit. Berarti di saat 10 menit itu berarti misalnya nilainya 1 ya semuanya akan dapat 1. Dan ini tidak akan ada perbedaan penilaian dari ketiga juri. Jadi kalau satu mengatakan iya berarti semua iya. Kalau tidak semuanya tidak. Nah, jadi nilainya nilai mutlak. Ya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran saja dan sekarang kita masuk ke dalam soal. Oke, mohon maaf ternyata masih banyak beberapa typo gitu ya, yang awalnya memang sebenarnya ini saya buat soal ini untuk untuk offline gitu ya, sehingga kenapa ada triplet, seharusnya memang kalau di offline kita mintanya tiga piring. Jadi 2 untuk juri, 1 itu untuk kebutuhan display. Tapi karena ini bentuknya online, makanya semuanya dari modul 1, 2, dan 3 semuanya dibuat dalam 2 plate. Di mana nanti kebutuhannya 1 plate untuk kami jurikan dan yang 1 lagi untuk kebutuhan display atau foto. Kalau di sini kebutuhannya untuk diambilkan foto yang akan dikirim ke dewan juri. Ya, seperti apa nanti prosesnya kita akan bahas di teknis yang lebih detail. Ya. Oke, yang pertama adalah di sini modul pertama dan saya masalah waktu nanti saya belum tahu karena kepastiannya kita menyesuaikan dari panitia aja. Kalau rencananya sih kalau nggak salah tanggal 24 dan 25 kita melakukan prosesnya. Jadi tanggal 24 itu di modul 1 dan 2, di tanggal 25 itu modul 3. Rencananya seperti itu. Jamnya kita akan atur sebisa mungkin. Sehingga mungkin pada tanggal 23 sore kita akan melakukan Zoom meeting sekali lagi. Mudah-mudahan saya sudah sampai di lokasi. Sehingga kita melakukan Zoom meeting, saya hanya untuk checking posisi kamera. Ya, checking posisi kamera. Ya. Oke. Saya bahas di modul 1 ini, plated appetizer, jadi membuat appetizer, di mana appetizer-nya itu harus konten dari 3 jenis, ya, 3 konten seafood sebagai main, jadi memang ada beberapa poin. Jadi kalau dilihat di sini adalah judulnya di sini adalah
plated appetizer 3 varieties. Jadi ada 3 macam, di mana kondisinya seperti ini. Silakan dibaca. Dan di sini ada yang namanya skill test. Ini skill test yang saya lakukan atau kami lakukan di saat proses memasak itu berjalan. Waktunya kapan? Kita akan kira-kira di 1 jam pertama. Nanti sesuai dengan kami nanti instruksinya, misalnya contoh dari Semarang gitu ya, kota Semarang. Saya bilang oke, kota Semarang, kota mana saja. Iya dong. Sing ngubahne Windows 11 kan dudu toko. Boleh di mute, atau boleh tolong di mute tuh yang suaranya. Nah, iki sing halo, udah ya. Ya, jadi misalnya ada mana kota Semarang, kota mana Magelang, kota mana lagi sih kemarin ya kalau nggak salah, ada beberapa kota lah, anggaplah saya lupa. Misalnya ada 3, nah nanti kita akan sebutkan di Zoom-nya itu, di Zoom meeting-nya yang tolong disiapkan dalam waktu 1 jam adalah hal yang tersebut di bawah. Ya, kami kasih waktu dan dari ketiganya atau dari yang disuruh tadi harus menyajikan sesuai dengan ketentuannya ini. Ya, sehingga ketika selesai si adiknya, tolong menginformasikan ke Dewan Juri bahwa misalnya kota Semarang sudah siap untuk menyajikan skill testnya, sehingga kami bisa mengambil gambar dan sebagainya. Seperti apa mengambil gambarnya kami nanti kita akan lihatnya ketika uji coba jaringan, karena disitulah baru Bapak Ibu adik-adik punya kameranya sehingga bisa kelihatan. Nah, tolong nanti diperhatikan benar dan semuanya di uji coba jaringan itu harus hadir, ya, sehingga tidak terjadi ketimpangan lagi, kesalahpahaman lagi dengan kondisi-kondisi yang ada. Ya. Nah, sampai di sini jadi menyiapkan 2 plate, yang satu nanti untuk jadi gini. Waktunya akan ada nanti schedule-nya gitu ya. Ada waktunya sehingga dengan kondisi disiapkan 2 plate. Kenapa 2 plate? Karena memang kami butuh ada foto yang harus dikirimkan ke email. Yang email itu nanti mungkin nggak tahu, mungkin dari panitia bisa menyiapkan, mungkin dari saya aja nanti yang menyiapkan emailnya supaya kami juga bisa ngecek. Ya, jadi nanti dikirimkan dengan waktu sesuai dengan ketentuan yang ada di timingnya. Nah, waktunya ini adalah 2 jam 30 menit in total, gitu ya, di mana kondisinya nanti the service windows open, yang disebut dengan service windows, it's mean, gitu ya, bahwa itulah waktunya menyajikan makanan adik-adik. Nah, jadi kalau prepare 2 plate ya berarti ketika kita sudah ngomong service windows open atau windows open, itu artinya disitulah saatnya adik-adik menyajikan dan bisa mengangkat tangan mengatakan, oke, Semarang siap, Magelang siap, kabupaten mana siap, nggak tahu deh, mungkin Temanggung atau apa, saya juga nggak tahu nanti pesertanya mana saja, tapi yang jelas siap, sehingga kami bisa mengatakan, bisa mengambil gambar dan kita melihat waktunya. Nah, service time itu nanti kita akan waktu 2 jam 30 menit. Contoh gitu ya, kita mulai pukul 8 gitu ya. Berarti 2 jam 30 menit setelahnya itu berarti pukul 10.30. Betul ya? Betul kan? Kalau kita mulai jam 8, 2 jam 30 menit itu adalah 10.30. Artinya nanti pada pukul 10.25 atau 5 menit sebelum 10.30 sampai 10.35 itulah waktu penyajian. Ya. Jadi waktunya dikasih waktu 10 menit. Jadi kalau dibaca the total module is 3 hours. Jadi waktunya in total ada 3 jam. Made up of 2 hours and 30 minutes of preparation and presentation. Jadi proses memasak sampai presentasi itu punya waktu 2 jam 30 menit. Di mana kondisinya akan seperti itu. Jadi nanti pukul 10.25 akan ada berita bahwa Windows open, terus kemudian nanti 10.35 kita sebut dengan Windows close. Ya. Nah, ketika sudah close tadi, apakah kita masih bisa menyiapkan tergantung kondisinya.
Setelah 10.35 tadi, waktu akan counting down. Itu akan counting down. Artinya apa? Ini yang saya bilang, inilah yang proses measurement. Terlambat 1 menit akan berkurang nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 menit, artinya nilai adik-adik menjadi 0. Ya. Dan posisi namanya 0 ini artinya adik-adik sudah kehilangan angka. Gitu ya. Ya, oke. Dan seterusnya. Sebenarnya kalau di dalam lombanya nanti saya akan diskusi juga dengan dewan juri, harusnya setelah lebih dari 5 menit waktu yang disajikan atau diberikan gitu ya, artinya makanan tersebut akan kena diskualifikasi atau artinya tidak akan dinilai kelanjutan yang berikutnya untuk modul 1 gitu. Misalnya 10, 40 menit ke 41 artinya modul 1 yang belum dinilai, jadi kita punya sekian banyaknya penilaian, berikutnya itu akan menjadi 0 semuanya. Ya, tapi kita akan diskusi lagi nanti dengan juri yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu setelah selesai gitu ya, setelah selesai adiknya sudah ini dan kita juri sudah bilang oke, bisa dilanjutkan pekerjaannya, artinya disitulah posisi ambil 1 plate. Jadi nanti disajikannya harus 2 plate di depan kamera itu kelihatan 2 plate dan sudah siap. Ya. Nah, nanti 1 plate dibawa oleh, silakan yang di situ mungkin ada pendamping ataupun siapa yang bisa membantu untuk take out, diambil dan taking picture dengan 3 angle gitu ya. Jadi agak 20 derajat, 45 dan dari atas taking picture, kemudian dalam 15 menit foto itu harus sudah terkirim ke email yang kami berikan nanti. Ya, di sini juga masih ada penilaian untuk waktu. Ya. Kalau lebih dari 15 menit berarti kita akan anggap waktu nilainya menjadi 0. Saya pikir 15 menit untuk mengambil gambar, foto, dikirim cukup. Makanya tolong dipastikan jaringan internet di sekolah Bapak Ibu dalam kondisi yang baik. Saya nggak ngerti providernya apa, yang terbaik Bapak Ibu yang tahu di areanya. Ya, oke. Dan pada waktu setelah 3 jam, jadi artinya tadi kalau kita mulai pukul 8, pukul 11, that's supposed to be clear the area. Jadi semuanya harus bersih. Nanti yang tinggal siapa? Yang tinggal nanti kita akan suruh kamera yang akan stay. Ya, oke. Kira-kira ini modul 1 ya. Jadi membuat appetizer, bentuknya appetizer dengan kondisi 2 plate dan tertulis di sini the following ingredients must be included in the dish. Jadi ada red snapper, ada prawn, ada avocado. Saya pikir untuk mencari kamera tidak susah ya di Provinsi Jawa Tengah. Cukup mudah kan? Nah, saya pikir sih mungkin tidak terlalu sulit lah untuk ini. Ya, sehingga ini harus ada di piring tersebut dan harus terlihat. Ya, harus ya pokoknya nampak lah gitu. Jadi bukan yang inside, yang di dalam dan lain sebagainya. Karena ini bentuknya adalah bentuk online sehingga saya nggak bisa mencicip. Nggak ada cerita bilang, wah ada kok itu prawnnya di dalam. No way. Ketika itu tidak terlihat secara visual, artinya kami anggap itu tidak ada. Ya. Dan ini mohon diabaikan saja vegetable soup karena yang kita buat memang benar adalah appetizer. Ya. Dan kalau ada sebutan garnish tertulis, jadi kalau nggak salah, it's garnish must be cooked. Ya, artinya garnish di sini sudah ada kriterianya. Ya. Bukan sesuatu yang cuma ditaruh, adik-adik cuma pakai edible flower, that's not garnish. Ya, secara kompetensinya that's not a garnish.
itu hanya sekedar aksesoris gitu, tapi bukan garnish. Ya. Itu modul 1. Kita lanjut dulu atau mau langsung lanjut dulu aja ya. Oke. Yang kedua, di sini kalau memang jadi sesuai on schedule, modul 1 di pagi hari, modul 2-nya akan ada di siang hari. Artinya yang di-prepare oleh adik-adik yang pagi ya khusus untuk yang pagi, yang siang nanti di-prepare setelah break lunch time. Nah, modul 2 adalah membuat main course sama 2 porsi ready on plate, di mana ini bentuknya adalah main courses gitu ya, main course. Oke ya. Nah, di sini ada mystery meat, di mana mystery meat ini akan kami lakukan proses ini belum kelihatan, Bapak Ibu juga semua tidak akan pernah ketemu. Nanti baru ada ke H-2. Jadi kalau berarti tanggal kita mulai lomba 24, berarti nanti tanggal 22 kita akan undi. Ya, karena kan tanggal 23-nya belum mulai. Ya, kalau on schedule berarti kita akan melakukan proses ini tanggal 22. Karena kita baru memulai tanggal 24. Ya. Nanti saya akan bagikan link Zoom-nya gitu ya, dan kita modelnya pakai semacam kayak lotre lah gitu ya, kita putar yang ada di aplikasi, kita putar aja nanti apa aja meet-nya saya taruh di situ, yang keluar itulah yang dibagikan oleh Bapak Ibu, sehingga adik-adik masih punya waktu untuk mencarinya selama 2 hari. Ya, saya pikir masih cukup waktunya. Apalagi kalau sudah ada pendamping kan bisa dikeroyok lagi kemana-mana. Dan saya pikir tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Ya, di sini prepare to place main course and 3 varieties for di sini sorry sebentar, ada terima. Oh yes, oke. Ada 3 varieties. Artinya di sini nanti akan ada 3 jenis yang akan menjadi utamanya gitu ya. Jadi ada main course dengan equal size dan vegetable, starch, sauce, and garnish. Artinya itu harus ada. Dan sorry, ini harusnya 2 varieties ya. Sorry, ini bukan 3. Karena kemudian di atas 2 varieties. Tapi ada 3 nanti poin yang harus di dalamnya, di mana main course should have total plate weight 180. Kita akan lihat weight-nya gitu ya. Dan di sini ada skill test. Gitu ya, kita cuma bikin telur gitu ya, silakan melakukan proses ini, filling on your way, choice in the 15 minutes. Jadi nanti ketika kita akan melakukan ini sama seperti yang paginya, kita akan ambil waktunya 1 jam di awal. Tapi karena dia ada waktu 15 menit untuk mengolahnya, berarti tolong di-prepare aja dulu telurnya. Gitu ya, telurnya di-prepare adik-adik. Jadi ketika nanti misalnya, Semarang tolong bikin misalnya 5 menit lagi Semarang menyiapkan telurnya untuk skill test. Siapkan, akan dikasih waktu 15 menit. Dan itu dari instruksinya dari Dewan Juri. Jadi pekerjaan yang lain bisa di-stop untuk mengerjakan yang ini. Ya. Jadi identinya weight of filling on your own choice gitu. Silakan Anda pilih sendiri. Ini waktunya sama seperti yang tadi saya jelaskan, jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Kita akan membuka Windows-nya 5 menit sebelumnya dan 5 menit setelahnya. Nah, yang harus ada karena 2 varieties berarti di sini ada meat dan ada ayamnya. Jadi ada ayam dan ada meat-nya gitu ya. Silahkan diolah dengan vegetable minimal 2, dan satu lagi adik-adik harus membuat yang namanya gratang potato. Gratang potato yang saya minta, silahkan buka bukunya Egan Pauli, Classical and Modern Way gitu ya. Coba dicari saja atau Bapak Ibu boleh dibantu dicari seperti apa gratang potato yang kami minta. Ya.
Dan harus ada vegetable yang dibuat di hari pertama. Kan tadi ada membuat vegetable-nya ditaruh di tempat dan itu di wrap. Besok harus ada di sini, harus tampil. Terserah yang mana yang tampil. Yang jelas itu adalah two type of vegetable competitor from skill test day 1. Ya. Kemudian saus harus dibuat untuk masing-masing itu, silakan minimal satu saus, bisa salah satu saus untuk 2 jenis, atau membuat 2 saus ataupun lebih monggo. Gitu ya. Dan garnish. Untuk jenis garnishnya sama seperti yang di atas sudah jelas. Ini modul 2 ya di siang hari. Setelah itu clear bersihkan, dan baru masuk ke esokan harinya kita masuk ke hari ketiga. Oke, sama di sini juga ini harusnya 2 plate karena kita online, jadi tidak buang-buang bahan, tidak buang-buang biaya gitu ya. Sehingga saya cuma minta 2 plate saja. Ya, jadi di sini tertulis bahwa plated dessert miniatur, jadi memang dilakukan dengan 2 varieties gitu ya. Di mana yang jelas di sini yang satu harus di sini ada mystery fruit juga. Nah, mystery fruitnya juga kita akan undi di hari sama dengan yang tadi, yang daging ya bersama. Jadi kita akan mengundi 2 jenis, di mana di dalam plate-nya itu harus ada satu fruit mousse. Jadi fruit mousse, jadi artinya di sini kita akan membuat mousse dengan fruit yang ada di mystery tadi. Kemudian satu lagi adalah Indonesian dessert. Silakan dipilih sendiri dan buat leveling up Indonesian dessert. Misalnya kleponnya dibuat sedemikian rupa untuk menampilkan klepon tadi tidak seperti yang ada di pasar-pasar tradisional yang mungkin kurang menarik dan lain sebagainya. Silakan diolah gitu ya. Jadi ini 1 plate untuk di display dan 1 plate untuk, jadi kalau di sini 1 plate nanti untuk foto, display di foto kirim, 1 plate lagi nanti yang kita akan judging, di mana proses judgingnya nanti akan dipandu atau kita akan technical meeting ketika uji coba jaringan, ya. Dan ingat, mystery fruit must be evident on the plate. Jadi selain nanti dibuat fruit mousse, harus ada yang tampil. Skill testnya sama telur di sini, jadi ini soft boiled egg dengan harus satu disiapkan. Kita akan mengambil 30 menit awal supaya tidak mengganggu adik-adik membuat dessertnya. Ya. Jadi nanti sama waktunya kita akan berikan ke adik-adik mana yang akan dimulai dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Dan di sini tertulis mystery fruit harus selected C-2, 1 Indonesian dessert, kemudian fruit mousse, 1 saus minimum gitu ya, dan 1 garnish. Garnishnya juga ada tertulis. Oke, mungkin ini ketentuannya, dan piring sajinya kita semua menggunakan yang bulat saja. Mau bulat ada rim seperti ini silakan, mau tanpa rim silakan. Tapi kita semua sepakat kita pakai round plate yang white, yang putih, tidak ada yang bermacam-macam. Dan saya tidak mau ada logo, gitu ya. Kami juri tidak mau ada logo di sini. Ya, kemudian di sini ini hanya sekedar panduan saja, Bapak Ibu, disesuaikan aja kebutuhan. Bukan berarti ini harus semuanya ada, no. Jadi Bapak Ibu disesuaikan yang dimiliki saja atau yang memang dibutuhkan. Tapi yang jelas poin utamanya adalah harus ada meja kerja, harus ada tempat kerja untuk sink gitu ya, untuk untuk mencuci, dan kompor yang diizinkan di sini menggunakan 4 titik api. Jadi kalau misalnya di Bapak Ibu punya yang 6 titik api kompornya karena pakai yang heavy duty gitu ya, yang boleh nyala hanya 4. Yang 2 tidak boleh nyala. Atau Bapak Ibu nggak ada, saya cuma punyanya pakai yang model-model gas yang biasa, yang 2 tungku. Silakan, yang penting mau dipakai 2 tungku monggo, mau dipakai 4 tungku. Tapi disediakan 4 tungku api.
gitu ya. Jadi dasar apinya. Dan equipment penunjang lainnya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi yang jelas ini, dan oven kalau memang dibutuhkan oven monggo ya. Dan ini penunjang ini silakan disesuaikan saja. Ini kebetulan saya buat kalau ini yang nasional sih sebenarnya. Oke, itu alatnya mungkin supaya nggak ada perbedaan persepsi. Bahannya silahkan diatur disesuaikan dengan kebutuhan. Bahwa yang jelas yang tidak boleh di sini adalah alkohol dan sesuatu yang mengandung yang tidak diizinkan lah di dalam proses memasak. Jadi tidak adanya apa istilahnya, kok jadi saya lupa ya, bahan yang bentuknya kimia gitu, itu tidak diizinkan. Jadi misalnya teman-teman memakai yang kayak orang bikin molekular dengan berbagai itu, enggak. Jadi semuanya harus yang biasa, tapi yang jelas no pork, no alcohol. Ya. Oke, ini kebutuhan juri, mungkin ini kebutuhannya untuk nah teman-teman kalau bisa dilihat nih contoh ya. Jadi nanti ada kamera 1, ada 3 kamera. Jadi nanti tolong disiapkan aja, bukan harus kamera, kalau pakai handphone juga monggo gitu ya. Yang jelas nanti ketiga kamera ini harus bisa dihubungkan dengan Zoom gitu ya. Satu akan di depan seperti ini, statik dia. Dia harus bisa melihat ke seluruh bagian area belakangnya gitu ya. Jadi kalau ada pintu di belakang seperti ini, nampaklah pintunya. Ya. Kemudian kamera 2, ini kamera yang akan berjalan. Kamera ini akan mengikuti kemanapun pergi si peserta. Ya. Jadi dia akan mengikuti apa yang dikerjakan. Jadi kamera ini nanti melihat kalau si peserta adik-adik lagi motong ya, kamera itu akan menunjukkan seperti apa motong, kalau lagi menggoreng seperti apa menggoreng. Ini yang diikutin gitu ya. Jadi dia lebih mengikuti apa yang sedang dikerjakan oleh ini. Bagaimana kalau peserta lagi ngambil sesuatu karena kemudian tempatnya nggak gede, di belakangnya ada chiller ya, ngikutin aja kemana pergi. Ya. Dan satu lagi kamera 3, ini yang mengarah ke depan. Jadi dari belakang peserta bisa kelihatan area kompornya, ya, pokoknya nampak area kompor dan area depannya. Sehingga kami tahu di depan ini juga harus clear, tidak ada lagi yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu yang kebingungan anaknya ngerjain apa terus ngebantu dari depan. Tidak. Jadi kamera 3 fungsinya seperti itu. Statik juga tidak perlu jalan, yang jalan cuma 1. Ya. Jadi kalau dilihat seperti ini, kamera 1, kamera 2, dan kamera 3. Jadi kelihatan area kerjanya, di bawahnya juga kelihatan, seperti apa bawahnya, ini bisa kelihatan. Ya, posisinya diatur sedemikian rupa. Ya. Oke, kemudian ini perkiraan waktu saya, gitu ya, perkiraan waktu saya. Jadi ini C-1, saya sebut C-1, mudah-mudahan jam 3 sore kita bisa melakukan proses technical meeting, teknis pelaksanaan, di mana kondisi harusnya sudah posisi ini sudah harus tahu, posisi ini sudah bisa didapatkan ketika nanti kita waktu uji coba jaringan. Sehingga saya cuma memastikan posisinya kembali pada saat kita uji coba jaringan. Ya. Jadi waktunya tidak panjang, kita cuma melihat dan posisi kameranya, posisi letak-letaknya sudah tepat gitu. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali sehingga karena kita mulainya pagi, tidak ada lagi pagi baru, oh ya nanti dulu ini Pak kameranya posisinya di mana? Enggak ada lagi. Kita akan on schedule dan kita akan jalan pada pukul 8.30. Yang terlambat, say hello, say goodbye. Ya. Karena kejadian-kejadian yang lalu-lalu membuat saya juga cukup baik nggak cuma di provinsi sih, di nasional malah. Sehingga buat saya sudah tidak ada excuse lagi saat ini untuk mengatakan saya belum siap, kamera saya lagi ada masalah.
Ya kalau mulainya 8.30 silakan jam 7 sudah disiapkan. Ya, jadi the worst case tolong di prepare. Oh lampunya mati dan lain sebagainya. Oh ini kameranya posisinya gini, oh ya nggak ada lagi. Makanya saya pastikan di hari sebelumnya sudah ada dan pagi itu kita akan mulai on time. Yang ketinggalan berarti akan kehilangan beberapa poin gitu aja. Ya, ini yang saya bilang tadi posisinya di mana dia akan memulainya adalah 2 jam 15 menit plus sending picture berarti 2 jam 30 menit. Jadi in total ini seperti ini. Ya, sebentar 2 jam 30. Iya betul. In total 3 jam. Sorry tadi mungkin sedikit diralat. Diikutin yang ini ya Bapak Ibu ya, tolong diganti. Jadi kalau yang tadi di sini, maaf nanti aja deh belakangan. Yang jelas 2 jam 15 menit sudah waktunya untuk menyajikan, bukan 2 jam 30. 2 jam 30 itu termasuk sending picture sih sebenarnya. Karena kan waktunya harusnya 8.45 sampai 11.15. Ya. Jadi 2 jam 30 menit in total. Ya. Untuk adik-adik melaksanakan dan ini. Nah ini yang saya bilang, bahwa pukul 11 posisinya adik-adik harus sudah bisa menyiapkan atau menyajikan makan atau Windows Open. Nah 5 menit sebelumnya dan 5 menit sesudahnya inilah waktunya. Jadi 10 menit ini adalah waktu adik-adik menyajikan. Bagaimana kalau saya sudah selesai pukul 10.30 ya monggo saja kalau selesai. Kita akan cuekin karena kita sudah punya waktu. Di sini ada penyajian. Jadi tolong disiapkan berapa menit adik-adik buat plating. Ya di dalam waktu inilah adik-adik harus menyiapkan dan mengatur manajemen waktunya. Ya. Dan pukul 11, sebenarnya pukul 11 sampai pukul 11.15 ini ada waktu sending picture. Artinya ambil nanti satu, di foto, tiga angle, langsung dimasukkan, dipindahkan ke ini, kirim by email. Ya, setelah itu 15 menit kemudian cleaning. Jadi cleaning ini pun masih ada waktunya, harus masih ada penilaiannya. Jadi adik-adik boleh membersihkan dalam waktu 15 menit. Ya. Clear, bersihkan dan clean area. Ya. Baru kita akan masuk lagi pada siang hari dengan waktu yang tertera. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak berubah waktunya, kita masih on schedule, tapi nanti kalau ada perubahan juga kita akan beri waktunya. Ya. Sorry, ini juga bukan fees karena kemarin harusnya saya ada 2 main course, gitu. Ini saya lupa ganti. Harusnya ada 4 modul, tapi karena waktu yang diberikan oleh panitia itu cuma sampai 25 siang, makanya satu modul saya hilangkan. Harusnya ada 2 main course, 1 fish, 1 meat, gitu ya. Tapi ini saya cuma ngambil 1 yang double, yang cuma meat dan chicken. Jadi fishnya saya take out. Jadi mungkin ini diganti dengan meat. Ya, waktunya sama. Dan hari kedua kita akan untuk dessert to varieties, di mana prosesnya seperti itu. Ya. Oke, silakan. Mungkin ini. Jadi nanti tolong dari sini aja kelihatan sini sama yang di bawah. Nah, tolong yang ini diganti. Jadi mungkin buat catatan aja nanti yang sudah ada ini. Jadi di bawah ini service Windows ini di dalam 2 jam 15 menit ya, bukan 30 menit ya. Jadi 2 jam 30 menit itu termasuk sending picture sih sebenarnya. Oke. Recording stopped. Seperti itu yang Recording ini in progress. Kalau memang ada mau ditanya silahkan. Saya stop saya dulu. Silahkan Bu Lina dipandu kalau mau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan raise hand atau bisa di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Silahkan Bapak Ibu, waktunya masih tinggal 17 menit
lagi bisa langsung ditanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, baik, kepada Bapak SMKN 3 mana ya ini? Monggo Pak, bisa langsung di unmute Pak untuk langsung bertanya. Sudah ada yang bertanya. Ya, terima kasih. Kami dari SMK Negeri 3 Purworejo, Ibu. Ya. Suara kami terdengar tidak, Bu? Terdengar jelas. Ya, terima kasih, Chef. Kami menanyakan untuk yang modul pertama, itu untuk yang appetizer. Appetizer itu tadi untuk sup, itu tidak ya, Chef ya? Enggak, appetizer. Ya, jadi hanya appetizer, kemudian ditambah dengan tadi ada skill test. Jadi seperti itu. Kami hanya menegaskan kembali. Ya. Kemudian yang pertanyaan kedua dari SMK 3 Purworejo, untuk round plate dengan diameter berapa ya, Chef? Diameternya sih bebas, Bu. Biasanya sih saya mengharapkan mungkin agak besar, jadi antara 10 sampai 12 inch. Jadi atau sekitar mungkin 28 sampai 33 cm ya. Ya, terima kasih. Jadi dengan diameter 28 sampai 33 untuk appetizer, main course maupun dessert ya, Chef ya? Iya, semuanya sama. Iya. Ya, terima kasih, Chef. Dari SMK Negeri 3 Purworejo. Sudah cukup, nanti kalau ada kami akan melanjutkan dengan WA. Terima kasih. Baik. Selamat siang. Siang. Selanjutnya, Pak, ada pertanyaan dari SMK 1 Kersana. Untuk gratin potatoes, buku yang digunakan apa ya, Chef, judulnya? Ya. Nah, itu pengarangnya adalah Egan Polly, di mana judulnya itu Classical in Modern Way, Classical Cooking in Modern Way. Mungkin agak sulit dicarinya, mungkin monggo Bapak Ibu bisa menghubungi beberapa chef di hotel mungkin ya, yang punya itu judulnya Classical Cooking in Modern Way. Ya nggak tahu kalau memang mau dimiliki oleh sekolahnya silahkan beli, tapi bisanya online dan itu sangat bagus gitu ya. Harga bukunya mungkin cukup mahal, tapi untuk sebagai panduan sekolah saya pikir memadai lah gitu. Monggo, itu namanya judulnya adalah Classical Cooking in Modern Way. Pengarangnya adalah Egan Polly. Baik. Selanjutnya dari SMK 1 Kalinyamatan, maaf untuk kameramen, apakah boleh bergantian beda orang? Karena durasinya dari pagi sampai sore. Terima kasih. Boleh, silahkan bergantian, disesuaikan. Tidak menjadi masalah. Baik, selanjutnya. Oke. Masih ada, Chef? Cukup. Yang mau cukup. Oke. Lanjut dari SMK 1 Pracimantoro. Apakah round plate harus flat, Chef? Maksudnya flat gimana ini? Karena perbedaan nanti takut salah persepsi nih. Dibilang flat, dia benar-benar rata dari pinggir ke pinggir gitu? Atau seperti apa? Monggo dari SMK 1 Pracimantoro bisa di-unmute. Ya, selamat siang, Chef. Iya, maksud saya apakah round plate-nya itu harus benar-benar flat? Itu atau boleh ada cekungan di tengah sedikit atau bagaimana seperti itu? Ya, saya tidak mengharuskan flat yang benar-benar flat, enggak sih. Ya pada layaknya dinner plate lah. Ya. Baik, makanya tadi saya bilang boleh pakai yang mau pakai rim ataupun tidak, monggo silahkan. Baik, terima kasih, Chef. Ya. Baik, Bapak Ibu, mari bila masih ada pertanyaan silakan bisa raise hand atau bisa di kolom chat. Kami tunggu. Atau mau diskusi juga boleh, silahkan. Kami tunggu sampai 11.20. Kalau tidak ada mungkin bisa kita akhiri ya, Chef ya. Iya, nggak tahu kalau Chef Hendro masih ada mau disampaikan. Iya. Oh, iya. Selamat siang Chef Temi dan selamat siang untuk ibu-ibu pembimbing. Mungkin dari saya
ada tambahan tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Septemi, jadi sudah ada rambu-rambunya untuk LKS tahun 2022 ya. Jadi mengenai bahan maupun mengenai garnish tadi sudah dijelaskan sama Septemi. Jadi yang saya harapkan nanti di hari H itu sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi untuk sementara belum ada masukan dari saya, Septemi. Terima kasih. Baik, Pak Hendro. Ini ada lagi pertanyaan, Sep, dari SMK 1 Wonosobo. Maaf, untuk mystery fruit, apakah harus nampak di Indonesian Dessert juga? Saya tidak minta nampak dalam arti kata harus ada di dua sisi ya, tapi ya harus nampak aja saya. Yang jelas kan yang pakai fruit, yang fruit mousse. Kalau Indonesia mau pakai, monggo saja, tidak disalahkan juga. Tapi yang jelas di dalam satu plate itu, di dalam dessert plate itu harus nampak mystery fruitnya. Gitu aja. Baik, ini ada yang raise hand dari SMK 1 Kersana. Monggo Pak, silahkan bisa ditanyakan kepada Chef Temi. Oke, selamat pagi, Chef. Mau nanyakan, pertama, berarti kameramen itu harus satu ya, Chef ya? Nggak boleh dua gitu ya? Yang kelihatan. Berarti dalam praktek dalam lomba tersebut kameramen itu cuma satu doang yang di dalam dapur gitu. Betul, supaya tidak mengganggu juga jalannya lomba sih, begitu. Asistennya nggak boleh itu masuk ke dapur berarti ya. Asistennya asisten apa ini Pak? Sorry. Asisten ini yang kamera. Kan kameranya ada 3. Kan dua statik, dia pakai tripod. Yang satu yang jalan, kan yang jalan cuma satu, Pak, bukan 2. Terus ini untuk dapur kami kan tidak sesuai dengan kriteria itu yang di lomba tadi, Chef, kan harus ada yang di depan, di belakang. Nah, dapur kami itu kan mentok tembok tuh, Chef, di belakangnya. Itu berarti posisi kameranya gimana? Dia coba diatur aja, yang jelas harus ada yang dari arah belakang. Dari arah belakang gimana mungkin nanti kita akan lihat saja pas uji coba jaringan nanti posisinya seperti apa, kita lihat saja nanti karena saya juga belum bisa lihat kan, saya nggak tahu juga seperti apa dapurnya saat ini. Jadi yang penting nanti itu di uji coba jaringan nanti kita atur sedemikian rupa posisinya yang tepat di mana. Oke, terima kasih, Chef. Yep. Ya. Selanjutnya, Chef, ada pertanyaan dari SMK Muhammadiyah. Untuk modul kedua, berarti satu varian menu terdiri dari chicken dan mystery meat. Betul. Ada ayam dan ada dagingnya. Begitu. Baik, selanjutnya dari SMK Kesatrian Solo. Proyektor dan infokus di sini nanti digunakan untuk apa, nggih? Oh, itu kan buat juri kan udah tertulis itu kebutuhan juri, bukan kebutuhan peserta. Di technical description itu kan ada kebutuhan juri. Jadi peserta pendamping nggak perlu menyiapkan ini. Ya kecuali kalau memang ada yang mau nonton di luar ya silahkan dibikinkan saja proyektor main fokus di luar area kitchen. Mungkin teman-temannya mau ngeliat bisa seperti itu. Baik, begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu pendamping atau dari Pak Hendro atau Pak Zulkarmin mau menambahkan juga, monggo, untuk bisa menanyakan hal-hal yang gitu. Ya, mungkin kita tunggu sampai 11.25 ya, Chef. Nah ini seperti mungkin contoh seperti ini kan suara cukup nggak tahu ini internet saya atau internetnya Ibu Lina yang lagi bermasalah karena suaranya hilang-hilang. Nah mungkin ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu yang harus disikapi oleh Bapak Ibu saat ini
bahwa di saat lomba nanti memang ada beberapa yang harus jadi suara itu harus hidup. Ya, suara itu harus hidup walaupun tidak perlu tidak ada tanya jawab, tidak, kecuali kita instruksi. Nah, suara ini harus hidup untuk apa ya? Kita akan melihat seperti apa sih kondisi yang di lapangan. Jadi minimal salah satunya harus nyala. Ketika kita instruksikan itu terdengar oleh Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kejadian seperti ini, suara yang kurang jelas ini mungkin tolong disikapi apakah harus menggunakan penguat atau menggunakan router dan lain sebagainya. Mungkin silahkan diatur ya. Oke, Mungkin baik. itu. Mungkin ini ya wifi-nya yang bermasalah, Chef. Jadi ya maksudnya ya. ini yang saya bilang kita harus sikapi ini karena memang kita tahulah ini memang jadi salah satu kendala kalau kita lomba dengan kondisi online seperti itu. Tidak hanya di provinsi, di nasional juga begitu. Lanjut ya, Chef, ada pertanyaan lagi dari SMK Negeri 1 Salatiga. Apakah layout tempat pelaksanaan cooking bisa diaplikasikan di luar dapur, bukan di kitchen? Silakan saja diatur sedemikian rupa, tetapi kondisinya yang penting harus aman ya tempatnya ya. Jadi jangan nanti karena di luar kena angin lah, kena apa. Nah, silakan diatur saja lah. Itu monggo saja. Saya juga tidak bisa mengharuskan harus begini, nggak bisa karena ini kan kondisinya di masing-masing. Jadi silakan mau diaplikasikan di mana monggo. Bahkan kalau yang nasional tuh ada yang dibuat di aula malah kalau nggak salah. Baik, lanjut dari SMK Pius Magelang. Saya mau bertanya, pada saat prepare red snapper apakah harus utuh atau boleh sudah di fillet? Boleh di fillet, tapi tidak boleh sudah di cutting atau di portion. Bentuknya fillet jadi satu. Jadi kalau pakainya dua ya berarti mungkin kiri kanan ataupun silakan di fillet, tapi bukan di portion. Baik, selanjutnya dari SMK 1 Petarukan untuk dessert satu plate berarti terdiri dari mousse dan Indonesian dessert ya. Betul, kan dua varian. Betul. Ada fruit mousse, mystery, dan satu Indonesian. Halo? Sudah kejawab? Halo? Bulinanya hilang. Oke, mungkin sudah menjawab dari SMK. Recording stopped. Recording in progress. Jadi dari Petarukan, jadi betul di satu plate harus ada dua jenis, satu fruit mousse dan satu lagi Indonesian dessert. Ya. Mohon maaf tadi sempat ini saya internetnya lost. Mohon maaf. Lanjut ada dari SMK 3 Klaten, monggo Ibu atau Bapak bisa dihidupkan kameranya dan di-unmute. Silakan Bu. Suaranya kecil sekali ya. Suaranya kecil sekali. Selamat siang, Chef. Selamat siang. Siang. Izin bertanya ya, Chef. Untuk modul 2 itu ada vegetable starch, sauce, and garnish. Kemudian di bagian bawah, di bagian itu ada juga geratang potatoes. Mohon maaf, ini itu untuk sepemahaman saya ya, Chef, itu berarti kan pelengkapnya itu ada starch. Nah, tapi juga ada geratang potatoes. Mohon maaf ya, Chef, kami butuh penjelasan. Ya, geratang potato itu bisa dijadikan sebagai starchinya. Silakan. Ya, jadi harus karena itu tertulis ada satu starch betul kan. Nah, satu starchnya itu adalah geratang potato itu. Karena itu harus ada. Tapi kalau mau bikin tambahan juga monggo silakan, Ibu. Tapi
geratang potato bisa dijadikan sebagai starchy. Terima kasih, Chef. Ya, sami-sami. Ya, terima kasih Ibu dari SMK 3 Klaten. Selanjutnya dari SMK 1 Wono mana ini ya? Untuk memastikan kembali untuk main course chicken and 1 plate meat. Apakah suara saya terdengar? Cek. Ya, betul seperti itu. Tadi saya sudah cukup jelaskan di technical meetingnya bahwa 1 plate ada ayam dan ada meat-nya. Jadi di sini 2 plate itu artinya adalah identikal, harus sama. Yang ada di plate 1 dan plate 2 harus sama. Seperti itu. Oke. Begitu saya baca juga di chat yang belum saya jawab. Proses memasak, apakah ada tanya jawab antara juri dengan peserta? Tidak ada tanya jawab, yang ada adalah perintah dari juri ke peserta. Tapi tidak ada tanya jawab. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu, tersisa waktu 1 menit, masih bisa menanyakan hal-hal yang masih kurang, atau mungkin 1 menit terakhir dari Chef Temi ada yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Ya, mungkin itu tolong disiapkan aja. Jadi memang karena keterbatasan kita secara online, ada beberapa hal yang memang missing dan kebetulan nanti juga nasionalnya kalau nggak salah juga akan online. Ya, satu pesan saya, Bapak Ibu, sebagai pendamping ajarkan anak-anaknya lebih bisa mengembangkan diri. Jadi jangan ya selalu saya sampaikan ke baik di provinsi maupun di nasional gitu, saya selalu menyampaikan jangan pernah mendikte anak itu untuk berkembang. Biarkan anak itu yang membuat menunya. Bapak Ibu sebagai pendamping fungsinya adalah mengarahkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Bapak Ibu di grup chat itu silakan kalau mau bertanya di sana monggo, tapi ya bertanyanya pada office hour, dan kalau saya agak lambat menjawabnya mungkin Chef Hendro juga bisa membantu gitu ya. Tapi pada dasarnya silakan grup chat itu digunakan, jadi tidak perlu lagi ke Bulina ke saya, baru di share lagi ke grup, bisa langsung di grup. Tapi ya tolong waktunya adalah office hour, dan mungkin saya juga tidak akan full day akan melihat si WA tersebut, tapi saat saya membaca saya akan balas ya, dan saya tidak akan membalas chat apapun juga yang sifatnya pribadi ya, saya tidak akan menjawab. Seperti itu mungkin dari saya, Bu Lina, dan itu mungkin ininya. Monggo dilanjut saya, Bu Lina. Terima kasih Chef Temi sudah membersamai kami pada hari ini. Inilah akhir dari pertemuan kita hari ini. Bila masih ada yang kurang, Bapak Ibu bisa langsung di kolom chat gitu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Chef Temi. Saya memohon maaf jika dalam memandu Bapak Ibu sekalian banyak kekurangan, terutama di masalah koneksi atau jaringan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sampai ketemu nanti. Ya. Monggo bisa live Bapak Ibu. Sudah selesai. Deh, saya izin ya Bu Lina. Terima kasih Bu Lina. Ya, oke Bu Lina. Terima kasih, Chef. Ya, semuanya sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu besok. Saya izin live. Monggo, Chef. Ini malah saya jadi hostnya. Saya tutup ya Bu ya, Bu Lina. Boleh ya saya tutup ya? Boleh, monggo.